Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Arsila dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pertama-tama, sebelumnya itu saya berasal dari Telkom ya. Uh, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung arus, kemudian tegangan dan hambatan pada rangkaian seri dan paralel menggunakan software Proteus. Nah, sebelum saya masuk ke soalnya, di sini saya akan membuka dulu materi tentang hukum Ohm ya. Mungkin sedikit penjelasan saya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh Georg Ohm secara seorang fisikawan Jerman. Hukum Ohm menyangkut hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi dalam setiap rangkaian listrik DC. Georg Ohm menemukan bahwa pada suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan, dan juga berbanding terbalik dengan resistensi. Hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi membentuk dasar hukum Ohm dan ditentukan di bawah seperti ini ya. Nah, kemudian jika ingin mencari nilai arus, nah di sini dapat digaris bawah ya. Jika ingin mencari nilai arus itu, terlebih dahulu kita harus menentukan tegangan dan resistensinya. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama itu rumus mencari tegangan atau volt. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian rumus mencari arus. Nah, di sini rumusnya juga seperti ini. Kemudian rumus mencari resistensi. Nah, di sini juga seperti ini ya. Sudah jelas teman-teman bahwa ini semua rumusnya. Kemudian satuan-satuannya juga sudah jelas. Kemudian untuk memudahkan mengingat semua variabel-variabel di atas ini, kita menggunakan media gambar ya, yang disebut dengan segitiga hukum Ohm. Nah di sini, di mana tegangannya itu berada di atas, kemudian arus dan hambatannya itu berada di bawah ya. Nah seperti ini modelnya. Nah setelah itu kita masuk ke soal ya. Soal yang ingin kita bahas pada video kali ini. Nah, kita buka dulu soalnya. Nah, di sini soalnya yang pertama yaitu langsung saja kita ke nomor 1 ya. Nomor 1 itu, hitunglah besarnya resistensi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt. Nah, di sini kita lanjut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 itu, hitunglah besarnya resistensi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt DC. Nah, lanjut ke Proteus. Ini saya sudah mendapatkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan rangkaian ini. Pertama yaitu ada sel, kemudian ohmmeter, resistor, dan Fisher. Nah, di sini rangkaiannya pertama-tama kita gunakan Fisher dulu. Nah, saya letakkan di sini. Kemudian yang kedua yaitu resistornya. Resistornya saya letakkan di sini. Kemudian LED-nya ya. LED, di sini LED sangat banyak macamnya dari warna berbagai macam warna. Nah, di sini saya pilih warna orange ya. Teman-teman bisa memilih warna pink atau ungu, kemudian merah dan juga putih ada, kuning juga ada. Di sini saya langsung memilih warna orange. Nah, di sini saya pasangkan, letakkan di sini. Nah, dan kemudian saya tarik garis ke Fishers ke resistor yang pertama. Kemudian dari resistor pertama, saya tarik garis lagi ke lampu LED orange tadi. Nah, setelah ini saya gabungkan dari lampu LED-nya
ke features-nya ya. Kemudian kita tambahkan ohmmeter. Kita tarik garis seperti ini. Nah, seperti ini. Jika rangkaiannya sudah jadi, maka kita ganti features-nya dengan kita ganti angka-angka yang berada di sebelah sini nih. Sesuai dengan angka yang ada di soal tadi. LED-nya itu sebesar 25. Di sini LED-nya. Ini sama dengan 25. Kemudian R1-nya saya pakai 100. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa menggunakan 100 ya. Kemudian features-nya itu 5 volt ya. 5 volt. Nah, setelah dirangkai seperti ini dan juga angka-angka yang berada di bawah seperti ini telah diganti sesuai dengan soal, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah 0,0025. Kemudian kita melangkah ke soal yang nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, hitunglah besarnya nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, di sini rangkaian yang dimaksud adalah yang ini. Karena kita ingin mencari nilai arus, maka kita merangkainya secara paralel ya. Kita masuk lagi ke Proteus. Nah, di sini saya akan delete semuanya tadi yang sudah saya rangkai. Teman-teman bisa menyimpannya jika ingin menyimpan. Ini saya delete semua ya. Nah, di rangkaian yang kedua atau di soal yang kedua itu dia menggunakan features, kemudian resistor ya. Resistornya itu ada 3. Kita susun secara paralel. Nah, di sini yang kedua itu pertama kita menggunakan resistor. Resistornya itu disusun secara paralel. Jadi di sini kita menggunakan 3 resistor. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan ammeter. Di sini AC ammeter kita menggunakan 3. Ini ujungnya ya kita luruskan dengan resistornya agar pada saat penarikan garisnya itu mudah. Nah, seperti ini. Kemudian kita butuh L ya untuk tambahkan garisnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita tarik garis dari sel ke resistor yang kedua. Kemudian ini. Tarik garis lagi ke sini. Semua dihubungkan ya. Ini juga pada kutub yang bernilai negatif dihubungkan.
Nah, seperti ini. Kemudian dari sini hubungkan ke selnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti pada rangkaian pertama tadi, soal nomor 1 tadi, kita juga harus mengganti nilai-nilai yang ada pada resistornya. Seperti ini ya. Ini kan menggunakan 10 semua. Kita ganti sesuai dengan yang di soal. Di soal untuk R1-nya itu sama dengan 10, R2-nya sama dengan 40, R3-nya sama dengan 100, kemudian untuk selnya itu menggunakan 3. Nah, di sini 10 sudah ada 10, kemudian R2-nya itu sama dengan 100. Nah, di sini sama dengan 100. Kemudian R3-nya itu sama dengan 40. 40 ya. Kemudian untuk selnya itu dia bernilai 3. Nah, kita langsung ganti dengan angka 3. Nah, setelah selesai diganti, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, itu seperti ini. Kita lihat hasilnya. Di sini ada 0,001 untuk resistor yang pertama. Kemudian resistor yang kedua 0,00 dan resistor yang ketiga yaitu titik 0,07. Nah, kita melangkah lagi ke soal yang nomor 3. Dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, maka hitunglah besarnya arus L1 dan L2 pada rangkaian berikut. Nah, di sini rangkaian yang dimaksud. Kita melangkah lagi ke Proteus. Di sini saya delete lagi semua rangkaian yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya delete semuanya. Pada rangkaian ketiga itu kita menggunakan sel, resistor, kemudian ammeter. Selnya itu saya letakkan di sini. Kemudian resistornya itu ada 3. Resistornya saya letakkan di sebelah. Kemudian resistornya lagi. Nah, ini kita balik ya. Kita gunakan di sebelah sini. Di sini. Kemudian kita menggunakan ammeter. Sini untuk AC ammeter. Kita balik dulu rotasinya. Balik. Nah, ini kita jajarkan ya. Agar pada saat penarikan garisnya nanti tidak agar rapi. Di sini kita tarik garis ini. Nah, seperti ini. Di sini kita hubungkan ke yang ujungnya bersifat positif. Kemudian yang bersifat negatif kita hubungkan ya, saling hubungkan. Dan dari sini kita hubungkan lagi ke nah, seperti itu. Kemudian kita ganti lagi angka-angka yang ada di bawah resistornya masing-masing ini. Resistor, ketiga resistor ini diganti angkanya sesuai yang di soal tadi. Untuk R1 itu resistor yang pertama menggunakan 10, kemudian yang resistor kedua itu sama dengan 560, kemudian resistor yang ketiga itu sama dengan 100.
Nah, di sini resistor keduanya tadi adalah 560. Kita menggunakan 560. Kemudian resistor keduanya, resistor ketiganya itu 100. Ini 100. Kemudian pada selnya itu bernilai 9. Nah, setelah seperti ini, maka kita tinggal melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Saya perbesar ya. Hasilnya untuk kedua resistor ini yaitu 0,00 ammeter, kemudian 0,00 ammeter, nilainya sama. Nah, setelah itu kita melangkah ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan soal nomor 2. Dengan soal berdasarkan gambar soal nomor 2, hitunglah besarnya tegangan pada R1, R2, dan R3. Nah, di sini kita akan menghitung besarnya tegangan. Jadi, yang tadi dari rangkaian paralel kita ubah lagi menjadi rangkaian seri. Nah, kita kembali ke Proteus. Nah, di sini saya delete semua seperti tadi. Pada rangkaian ketiga itu keempat maksudnya. Keempat itu menggunakan sel, kemudian resistor, dan voltmeter. Nah, di sini kita tarik sel dan letakkan di sebelah sini. Ini kurang besar. Ya. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan lagi resistornya sebanyak 3. Nah, di sini resistornya sudah ada. Kemudian kita gunakan voltmeter. Itu kita menggunakan DC ya. Di sini ada AC dan DC. Kita gunakan DC voltmeter. Ini sebanyak 3. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tarik garis seperti ini. Masing-masing resistornya kita gabungkan. Kita hubungkan semua. Dan sini kita hubungkan lagi. Seperti ini. Nah, kita hubungkan dari kutub yang bernilai positif dulu. Kemudian nilai yang bersifat negatifnya. Begitu pula dengan voltmeter yang kedua. Begitu juga yang ketiga. Sini jaraknya terlalu jauh ya. Tarik garis. Kemudian kita ganti masing-masing nilai yang ada di bawah resistornya ini dengan nilai yang ada pada soal tadi.
Untuk nilai selnya itu bernilai 3. Di sini kita beri angka 3. Kemudian untuk R1-nya itu 10. Ini sudah ada angka 10. Kemudian R2-nya itu sama dengan 100. Ini sama dengan 100. Kemudian R3-nya itu sama dengan 40. Nah, di sini. Sekarang kita buktikan dengan di sini hasil dari rangkaiannya seperti ini. Yang pertama itu positif 0,27, kemudian positif 0,00, dan 0,00. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita melangkah ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini kita disuruh untuk menghitung besarnya arus dengan menggunakan rumus pembagi arus ya. Kita akan menghitung besarnya arus L1, L2, L3, L4, dan L5 serta totalnya dalam rangkaian di bawah ini. Nah, kita masuk ke Proteus lagi. Caranya masih sama. Delete dulu. Pada rangkaian yang kelima itu dia menggunakan resistor, masih menggunakan resistor, kemudian baterai dan ammeter. Nah, ammeternya ini dia menggunakan AC ya, AC ammeter. Di sini kita lihat ya. Pertama-tama itu kita tarik resistornya. Nah, di sini kita letakkan di sini. Kemudian dia pakai AC ammeter nih. Sini kan terdapat 2 AC dan DC. Ambil yang AC. Diajarkan cara kutubnya. Kemudian kita letakkan di sini lagi. Dan resistornya. Nah, di sini resistor yang kita gunakan itu 3 ya. Ini saya letakkan lagi 1. Jajar dengan kutub ya tadi ya yang saya katakan. Ini saya letakkan lagi 1. Kemudian kita menggunakan ammeter lagi. Banyak 3 ya, sesuai dengan resistor yang digunakan. Banyak 3. Nah, di sini juga kita menggunakan baterai. Kita cari dulu ya baterai. Komponen. Di sini kita tulis komponennya itu baterai. Nah, di sini komponennya yang lain dari komponen dari rangkaian-rangkaian sebelumnya yaitu baterai. Dia di sini menggunakan baterai ya. Kita gunakan baterai di sebelah sini. Kemudian kita rubah rotasinya. Kemudian kita tambahkan ammeter lagi di sebelah sini. Nah, di sini kita tinggal tarik garis.
Kita tarik garis seperti ini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita gabungkan. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini rangkaiannya, kita mengganti lagi angka-angka yang berada di bawah seperti ini, sesuai dengan yang ada di tugas ya. Untuk R1-nya itu 2,4. Oh, 2,4. Kemudian untuk R2-nya itu sama dengan 1,7. Duanya di sini kita lihat 7. Kemudian R3-nya itu 60. R4-nya itu 20. Kemudian 5 maksudnya sama dengan 30. Nah, di sini baterainya itu bernilai 132 volt. Kita ganti 132 volt. Kemudian, nah, setelah ini kita lihat hasilnya ya. Nah, inilah hasil-hasilnya. Dapat kita lihat ada yang positif 4,98, kemudian positif 7,03. Nah, di sini ini hasilnya sama. Kemudian ini dan ini. Nah, seperti itulah rangkaian pada nomor 5. Hasil dari rangkaiannya. Nah, di sini sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.